Ya, teman-teman, tanggal 9 bulan Juni tahun 2026 ini emiten-emiten yang saya kemukakan kepada teman-teman ya, bukan untuk rekomendasi, tetapi emiten yang saya tampilkan ini adalah emiten yang sedang diakumulasi sama asing ya atau foreign. Tidak selamanya asing foreign itu akumulasi langsung naik, tapi mereka pasti ngumpulin barang dulu gitu ya, ada langsung naik, ada yang ngumpulin barang dulu ya. Nah, ini saya informasikan ya kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi nilai manfaat buat teman-teman semuanya. Dan untuk komentar-komentar yang sudah masuk ya, saya nanti kita bacakan. Tapi sementara ini saya ngebahas emiten yang diakum sama asing dulu ya. Dari Bro Sauki, Bris gitu nanti kita bahas. Dari Bro Will, Tiarap mah udah sejak dihukum MSCI Februari lalu. Bumi di 302 sama Antam 4930. Bumi di akum Poren. Antam dibuang sampai tinggal setengah sekarang. Guru deh gak berani tektokan takut diguyur. Ngerinya bay bangkrut nih. Dia ikut mantau non langsung bre. Dari Broman Stoker, parah sekali ya. Hampir semua merah tapi hari ini dapat scalping dari TPIA, Mafa, Gria. Lumayan bisa kebeli cengek buat tambah. Amin amin. Kalau cengeknya buat sambelan 1000 orang kan lumayan. BTW saya sudah katos di BCA 5100 kembali dana parkir dia dulu. Ya, teman-teman ya. Santai aja dulu ya kalau mau ambil emiten bank ya, kalau sudah katos itu teman-teman sudah masuk ke rencana sih oke, teman ya. Yang teman-teman harus ketahui bila masuk ke sebuah emiten memang harus melakukan perencanaan. Jangan sampai masuk asal masuk aja tidak tahu arah. Apakah teman-teman akan melakukan take profit di harga berapa, atau mau cut loss di harga berapa persen, atau dibiarkan, atau teman-teman mau melakukan average, itu harus direncanakan. Jangan sampai masuk asal masuk karena market lagi kurang oke ya. Banyak gonjang ganjing teman-teman ya. Oke, sip ya. Mau profit cepat coba di TPIA katanya gitu ya. Bahas saham tower nanti kita bahas juga. Ada komentar dari Bro Kuliner Kabupaten Kota nih. Kalau market negara lain cuan lebih besar dari risiko lebih kecil, wajarlah kalau mereka lari ke sana. Entah apapun yang terjadi di Indonesia, apalagi kalau kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Larinya pasti tambah kenceng katanya. Update tiap hari atau bulan. Versi Excel udah ada ya. Kalau untuk emiten yang kepemilikannya di atas 1% itu diupdate setiap bulan. Versinya hanya PDF, yang satu hanya PDF. Tapi kalau teman pingin ke Excel kan gitu, ke Excel, tinggal di compare aja teman-teman. Di compare aja jadi Excel, saya pikir bisa ya. Saham yang dibeli pucuk harum semua. PSGO nanti kita bahas ya. Minakim, ini kalau hold jangka panjang gimana udah minus 50%. Berarti kan teman-teman sudah tahu resikonya. Kalau sudah minus 50% tidak katos, berarti kan sudah tahu kan. Artinya teman-teman siap gitu dengan penurunan yang sangat tajam. Udah kalau mau memang jangka panjang, kalau lihat fundamentalnya oke, lanjutkan aja teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman membiarkan tapi tidak tahu arah dan tujuan. Kalau memang teman-teman jangka panjang, prospek Dewa ke depannya seperti apa, sudah saya hitungkan juga gitu kan. Terus strateginya sudah saya kemukakan juga. Kalau teman-teman mau punya rencana sendiri, itu akan lebih baik lagi gitu kan. Karena untuk Dewa kan sudah saya hitungkan harga wajar juga gitu kan. Terus bagaimana sekarang posisinya terakhir di update tanggal 30 bulan 5 ya. Nanti kita coba update lagi ya. Kalau untuk jangka panjang dan teman-teman santai gitu ya.
Terkadang ada yang santai mau turun 50%, 60% ya. Karena market lagi kurang bersahabat. Harusnya kalau perencanaan kan oke, saya akan jangka panjang apabila, nah ada apabilanya itu. Apabila turun sampai 20%, saya akan average gitu kan, atau saya akan cut loss ketika dia sudah turun 10% atau enggak 5% gitu kan. Itu kan perencanaan. Berarti kan teman-teman sudah siap gitu ya. Kalau sudah sampai minus 50%, berarti kan sudah siap teman-teman akan dibiarkan. Nah, ingat hukum dibiarkan itu. Teman-teman harus siap yang namanya kenaikan, apalagi kalau jangka panjang ya. Harus siap dengan kenaikan sama penurunannya. Jangan sampai teman-teman ingat pingin untungnya aja. Tapi kenaikan ke penurunan serta bersahabat dengan waktu dengan cara bersabar. Nah, itu yang harus dimiliki bagi teman-teman yang mau nahan gitu sampai beberapa tahun gitu kan. Yang namanya investasi kan bukan untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya panjang teman-teman. Makanya saya menyarankan kepada teman-teman kalau yang ingin investasi jatuhnya gitu ya, ambil aja emiten yang dividen. Kalaupun terjadi penurunan yang sangat panjang, dividen tetap mengalir. Sambil perhatikan juga LK-nya bagaimana ya. Sip ya. Baik, yang pertama ada emiten TPIA. TPIA per hari kemarin ya, tanggal 8 ternyata diakumulasi sama Poren dan kenaikannya kemarin bikin ARA teman-teman ya, dibikin ARA. Nah, ini yang ngambil di domestiknya ada si MG sama si BB bagus, broker bagus. Teman-teman kita pada keluar keren juga. Hari kemarin tanggal 8 sebanyak 258,3 miliar Poren sudah mulai ngambil. Untuk day trade-nya harus santai dulu ya. Ini sudah mulai terlihat jelas. Ada tanda penurunan, dia bikin open gap up atas ya. Ada penurunan di level 1270 ya. Kita gedein dikit deh biar pas. Nah, di sini ada penurunan sini. Di angka 1310 ya. Jadi kalau dia turun ya sampai ke level sini, kalau 1310-nya itu masih aman. Kalau tanda penurunan pas banget itu masih aman. Yang harus khawatir itu ketika dia jebol. Tapi ada yang amannya banget. Di mana aman banget di sini nih? Di 1435. Di sini kan ada gap. Nah, dia pas banget gapnya gitu kan. Makanya kalau secara TA untuk day trade-nya sebenarnya belum saatnya masuk. Kenapa? Karena MA10 masih berada di atas gitu kan. Kecuali kalau yang suka saya bilang kalau pengen ngambil cepat langsung 15 menitan. Nah, 15 masih oke nih ya. Cuman targetnya jangan jauh-jauh. Ini kan ada di harga 1660-nya belum ditembus nih. Untuk 15 menitan. Targetnya di sini aja dulu. Kecuali kalau 166-nya di break silahkan ke MA 200. Jangan tinggi-tinggi dulu karena market lagi kurang bersahabat kecuali memang emiten-emiten master PP mau menyelamatkan IHSG kita gitu kan. Dan kemarin juga kan tahun 2025 terbukti gitu kan bahwa IHSG itu kalau ada saham tidak ada saham Konglong mungkin sudah jatuh dari tahun 2025 tidak bangkit kembali gitu kan karena saham-saham LQ45 terus dihajar. Tapi dengan masuknya Konglo, Poren sempat keluar terus keluar tapi di pertengahan dia sudah mulai masuk lagi gitu kan. Nah, saya ngebahas secara teknikal aja sama isian ya. Oke, teman-teman ya untuk 15 persen masih oke. Tapi untuk day trade-nya lebih baik. Kan kalau untuk day trade untuk swing, teman-teman. Jadi santai. Nah, di domestiknya pun bagus. Ada si MG sama si BB. Untuk Porennya ada si AK nih ya. AKZ-nya sudah mulai masuk. PDAC AZ untuk Poren juga keluar. Ini Poren yang beneran yang sudah mulai masuk ya. Sip ya. Nanti mungkin target yang terdekat kalau ada terjadi kenaikan ke level sini dulu deh. Sini nih ya. Nanti kalau dia sudah mulai ngebreak MA10-nya ya teman-teman silahkan ya. Mungkin nanti kalau dia terjadi kenaikan nanti ada koreksi. Nah, bila mana koreksinya tidak lebih daripada harga bawahnya, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa. Tetapi ketika dia naik terus dia koreksi, nah koreksi yang lebih daripada harga terendahnya sebelumnya, waspada aja ya karena semenjak dia jatuh nih ya. Dari mulai tanggal berapa nih dia masuk di sini nih. Tanggal 7 ya. Dia belum satu pun dia bikin yang namanya nembus MA10. Cuma di level sini kan nembus MA10, di sini support dicebol juga supportnya
Di sini tanda kenaikan sudah 2 kali disentuh di 6750. Jadi untuk day trade-nya santai dulu, sabar dulu, tapi untuk 15 menitnya sudah mulai bagus. Cuma targetnya tetap ya di bawah MA 200. Bumi hari ini juga sudah mulai diakumulasi ya. Bumi sudah mulai diakumulasi lagi, sudah beberapa hari. Polen kemarin ngambil 122,2 miliar, ada BKCCAK yang ngambil. Terus domestiknya ada si AI ini ya. AI 7,3 miliar, IP, CP, GR sudah mulai masuk. Tapi secara candle masih belum. Tanda penurunan saya bikin 1, 2. Nah, sudah mulai 2 nih. Ini ada tanda biru berarti tanda lama. Di sini juga ada gap sama si kepala merah. Mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke level sini dulu atau enggak di bawah 139 lagi atau ke angka 150. Kalau teman-teman cek ya 15 menitan bagaimana 15 menitan kondisinya. Sabar dulu ya, tunggu dulu yang masuk ke MA10 lagi. Nanti kalau dia jebol, supportnya lebih baik cut loss aja. Dengan target di 150 ataupun di bawahnya dikit di 143. Targetnya sama ya, jangan lepas daripada MA200 dulu. Kecuali kalau mampu nembus MA200 dan mampu membelokkan MA200-nya silahkan aja. Karena posisi untuk day trade masih posisi turun ya. Walaupun hari ini sama barang lokal sama support cenderung ada pungutan. Baik tunggu dulu sampai ketemu MA10 juga karena menuju ke atas. Ini ada gap gini pasti ketembus teman-teman ya. Lanjut ada Dewa, nih baru diomongin Dewa ya. Baru diomongin si Dewa. Kalau mau jangka panjang teman-teman ya, posisi lagi turun dulu nih ya. Turun dulu kalau kita cek di sini Dewa posisi di mana? Nah, Dewa ini posisinya sekarang ya. Sekarang itu posisinya sudah lepas daripada tertingginya selama 10 tahun nih, 10 tahunan ya. Nah, dia punya emiten ini pernah di angka 50 ya. Jadi waspada aja kalau ke level situ. Nah, kabar baiknya apa? Foreign sudah ngumpulin sejak tanggal 19 Mei. Bahkan hari ini pun Foreign sudah mulai ngambil nih, ada si CC ya. Tapi secara TA untuk daya trade belum saatnya ngambil. Sabar, santai ya. Posisi MA10 sudah masih berada di atas. Kalau kita cek 15 menitan, apakah sudah mulai oke? Nah, ini sudah mulai ya berada di dalam candle MA10. Sorry, MA10-nya sudah mulai berada di dalam candle. Tunggu aja hilal MA10-nya di bawah candle dengan target yang terdekatnya di 294. Bila mana 294 break dan mampu menembus MA200 silahkan aja bisa ke angka 390 lagi. Tapi ingat, di sini kan ada support nih di angka 242. Jebol lepas itu udah cut loss aja untuk 15 menitan karena secara day trade masih belum saatnya ngambil ya. Kemarin ngambil 30,3 miliar dan si bandar lokalnya bagus nih ada CEO nih. Ada isian juga. Jadi bandar lokal sama si cenderung isi, Smart Money pun sudah mulai ngisi. Manfaatin kenaikan sementara ya, bisa ke level di bawah MA10 dulu di angka 292 di sini nih. Mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 292 untuk si Dewa ini. Bagus ya pungutannya. BP ya ini juga sama Mr. Bakri kan masuk di sini juga. Ada Mr. Bakrinya lah ya. Ini juga lagi jebol MA200 kategori sudah mulai downtrend tapi bandar lokal sama support sudah mulai masuk. Secara THD trade-nya belum saatnya masuk. Karena MA10, MA20 sama MA200 berada di atas semua. Kalau kita cek 15 menitan apakah saatnya masuk? Belum ya teman-teman ya, biarkan dia ngebreak MA10 dulu, biarkan MA10 menghadap ke atas dengan target di bawah MA200 152. Bila mana teman-teman jebol di angka 125 cut loss aja, jangan ragu-ragu ya, karena market kurang bersahabat. Oke, untuk pungutan 28,5 miliar dan foreignnya siapa yang ngambil? Ada si CCBKAK, broker keren semuanya yang ngambilnya. Domestiknya ada si TP nih, sama siapa di sini di bawahnya. Oh, ZP sudah ngambil nih ya. Teman kita keluar paling utama tapi LG ya keluar sama si MG. Tapi selagi teman-teman dia terlihat jelas bahwa bandar lokal masih adalah masih aman lah ya. Kalau teman-teman yang ngambil di atas MA2 sedikit mungkin masih aman, tapi tunggu dulu kalau mau average ataupun teman-teman kalau tambah muatan pun santai aja dulu. Tunggu terbentuk MA10 karena menuju. Mungkin target nanti di sini aja di angka 202 dulu ya. Tapi kalau dia cenderung mau bermain di bawah MA200 ya di sini aja, terdekatnya 154. Lanjut ada BRMS. BRMS
Nah, BRMS tanda penurunan yang saya bikin dijebol ya. Tapi sebenarnya poin itu sudah ngambil sejak tanggal 18 Mei ini ngambil terus gitu ya. Tapi secara TA kan masih belum nih, ada sedikit gap ya di sini nih. Nah, mungkin nanti ada kenaikan sementara ke sini ya 530. Untuk day trade jangan ngambil dulu. Santai dulu untuk 15 menitan. Jangka pendeknya nanti nggak masuk ke MA 10, targetnya di sini sama di sini 530 di bawah MA 200 karena ada ketidakmampuan dia menembus MA 200 di sini nih. Waktu tanggal 5 Juni ya. Jam 9 pagi dia tidak mampu. Artinya masih kondisinya downtrend, maka targetnya jangan jauh-jauh di bawah MA 200 dengan area cut loss di 466. Kalau kita cek day trade-nya, kita cek day trade, tanda penurunan yang dibikin kita gedein dulu deh, biar ketahuan. Belum ya, belum dijebol dengan body ya, baru dengan shadow aja. Lebih baik santai dulu ya, karena masih banyak tanda penurunan ya. Ke 148 juga masih ada punya penurunan, karena dia baru jebol support kan di sini. Nah, ini nanti mungkin tanda kenaikan bisa yang terdekat di sini nih. 605 ataupun di angka 525. Tapi untuk sementara ini jangan ngambil dulu, santai aja dulu untuk day trade-nya. Tapi kalau untuk 15 menitan tinggal tunggu aja terbentuk MA 10 karena menuju ke atas dengan target di bawah MA 215 menitan. INDF ya, INDF juga sudah mulai diakumulasi sama foreign. Oke, INDF cuman ini tanda penurunan yang saya bikin semuanya dilalui dengan baik. 1, 2, 3 ya, 4. Ada 4 tanda penurunan pas banget di supportnya. Ini sudah pas banget support ya, jangan coba-coba ngambil ya. Kalau belum MA 10, MA 20 untuk day trade-nya nanti targetnya sini 6250 dulu. Polen kemarin ngambil 22,5 miliar. Ada siapa aja Polen yang ngambil? CCZ. Si BK sama si akanya keluar diganti sama si CC. Lanjut domestiknya ada isian juga. Si HD sudah mulai ngambil, CP sama CC lokal sudah mulai ngambil ya. Tapi untuk pengambilan santai aja, jangan ngambil dulu. Karena posisi MA 10-nya masih berada di atas candle. Kalau untuk 15 menitan, ini belum jebol support ya, pas banget di supportnya gitu ya. Jadi kalau dia dipantulkan cenderung bagus, tapi cek 15 menitan aja. Nah, 15 menitan tinggal nunggu kunciannya. Kemarin mau dikunci nggak jadi di sini nih, turunin lagi. Biarkan MA 10 sudah mulai di bawah candle. Nanti kalau sudah ada candle pertama dia ngebreak, yang keduanya ngunci, nah teman-teman masuk situ aja. Target terdekatnya 6100 sama di angka 6250 di bawah MA 200 dengan area supportnya di 5850. Kalau jebol lokasi itu udah deh, katos aja, nggak usah ragu-ragu ya. Karena ini day trade-nya masih menunjukkan belum saatnya masuk. Kalau untuk smart money, untuk 15 menitan, tinggal nunggu kunciannya aja. Oke, jadi si NDF akumulasi porennya sekarang sudah lumayan. Si poren beneran yang ambilnya ya, bukan ya BKK-nya yang keluar, tapi ada JP juga sini ya sama CEO. Ini smart money sudah termasuk bagus di sini teman-teman ya. Perhatikan kalau smart money masuk terjadi kenaikan, makanya sabar dulu. Dia cenderung ngikutin candle kok ya, ngikutin MA-nya juga. Ini kalau sudah terbentuk MA 10-nya, mungkin kalau dia tidak ditembus ya. Kalau tidak bisa ditembus, dia bisa ke level harga level sini lagi nih. Paling terdekatnya sinilah di bawah MA 200 juga ya. Nah, mungkin di level 6850. Tapi kalau ditembus, saya pikir ke level sini dulu, nanti di angka 6250 dulu. Jangan sampai teman-teman ngambil ketika MA 10 berada di atas gini ya. Tunggu aja, sabar ya. Karena kalau orang-orang sabar itu cenderung jadi menjadi pemenang lah ya. Baik sabar untuk ngejual, baik sabar untuk ngebeli, baik sabar untuk menunggu ya. Sama-sama sabar. Dan berbahagialah bagi teman-teman yang selalu bersyukur dengan apa yang didapat. 2%, 3%, 5% sudah bersyukur. Apalagi market lagi kurang bersahabat. Sip ya, untuk si NDF, foreign sudah mulai ngambil. Bandar lokal gue sudah mulai ada, serta smart money pun sudah berkumpul. Tinggal nunggu MA 10 bahkan menuju ke atas untuk day trade-nya, tapi untuk 15 menitannya tinggal nunggu kuncian aja. Targetnya sama di bawah MA 200. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk emiten-emiten yang diakumulasi sama foreign. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berjuang. Mudah-mudahan hari ini ada pantulan dan ciao.